Hujan malam itu turun deras, memantul di kaca jendela ruang keluarga rumah besar keluarga Pramudia. Cahaya lampu gantung kristal berkilau samar, menambah suasana sendu yang anehnya terasa hangat sekaligus menekan dada. Raka duduk termenung di sofa, menatap kosong ke arah jendela. Tubuhnya lelah sepulang kerja, tapi pikirannya tak tenang. Rumah ini terasa berbeda sejak beberapa bulan terakhir. Bukan hanya karena istrinya, Arini, sering pulang larut, tapi juga karena ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan setiap kali berada di dekat mertuanya, Nadira. Nadira, wanita anggun di usia 45 tahun, berjalan menuruni tangga dengan gaun tidur satin berwarna merah marun yang membalut tubuhnya. Rambut panjangnya tergerai basah, sisa embun dari kamar mandi. Ada wangi parfum melati yang samar, memabukkan, bercampur dengan aroma kopi panas yang baru ia tuang ke cangkir. "Raka, kau belum tidur?" Suaranya lembut, tapi ada nada yang menggoda di balik keakraban seorang mertua. Raka menelan ludah pura-pura santai. "Belum, Bu. Hujan bikin susah tidur." Nadira tersenyum samar, lalu berjalan mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai marmer. Ia duduk di sofa sebelah Raka, jarak mereka terlalu dekat untuk disebut biasa. Sesaat, hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan dan detak jantung Raka yang tiba-tiba berpacu cepat. "Aku kadang kasihan padamu," ucap Nadira lirih, menatapnya tajam. "Arini sering sekali meninggalkanmu sendirian di rumah ini." Raka terdiam. Ada sesuatu di balik tatapan mata wanita itu, bahaya yang memikat. Hujan di luar semakin deras, dan malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya. Raka tahu, ada batas yang tak boleh dilewati, tapi tatapan Nadira seakan menantangnya untuk melangkah lebih jauh. Keesokan harinya, rumah itu tampak biasa saja. Arini sudah berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Raka duduk di teras sambil menyeruput kopi, mencoba mengusir pikiran tentang malam sebelumnya. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Nadira dengan tatapan berani itu kembali menghantui pikirannya. "Pagi, Raka." Suara itu terdengar dari belakang. Raka menoleh. Nadira berdiri di ambang pintu dengan pakaian santai, blus putih tipis dan celana pendek kain yang sederhana, tapi entah kenapa terlihat terlalu menarik di matanya. Rambutnya diikat setengah, memberi kesan santai yang eksotis. Apa ibu nggak pergi ke butik hari ini?" Raka mencoba bersikap wajar. "Tidak, aku sengaja libur. Kadang kita juga butuh istirahat dari kesibukan, kan?" Nadira tersenyum kecil, lalu duduk di kursi seberang Raka. Tatapannya menyapu wajah Raka tanpa ragu. Ada hening aneh yang panjang di antara mereka. Raka bisa mendengar detak jantungnya sendiri. "Raka." "Iya, Bu." "Kau tahu, aku mengagumi kesabaranmu. Tidak semua lelaki bisa setia menunggu di rumah seperti ini." Raka tercekat, mencoba membaca maksud kata-katanya. Itu biasa saja, Bu," jawabnya gugup. Nadira menyandarkan dagunya di telapak tangan, lalu menatap Raka dengan senyum tipis yang sulit ditebak. "Kau pasti kadang merasa kesepian, kan?" Pertanyaan itu menghantam tepat di dada Raka. Kata kesepian terasa memancing sesuatu yang selama ini ia tekan. Nadira tahu titik lemahnya. Mata mereka saling bertemu beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu tiba-tiba, suara ponsel Raka berdering di meja, membuyarkan ketegangan. Itu dari Arini. "Hei sayang, maaf aku sibuk banget hari ini. Jangan tunggu makan siang ya." Suara istrinya terdengar di ujung telepon. Saat Raka menutup telepon, ia mendapati Nadira masih menatapnya, kali ini dengan senyum yang lebih berani. Di dalam hati Raka, ada peringatan yang berteriak agar ia menjauh. Tapi ada juga rasa penasaran dan tarikan yang semakin kuat. Hari itu, tanpa sadar, ia sedang berdiri di tepi jurang yang berbahaya. Hari-hari berlalu, tapi suasana rumah itu berubah. Ada sesuatu di udara, ketegangan halus yang tak terlihat, tapi terasa menyengat seperti listrik statis. Setiap langkah Raka kini terasa berhati-hati. Ia tidak lagi sekadar menantu. Ia menjadi pusat perhatian dari seseorang yang seharusnya tak boleh menginginkannya. Pagi itu, Raka sedang memeriksa keran air di dapur yang bocor.
Kaosnya basah di bagian dada, menempel pada tubuhnya yang berkeringat. Ia berjongkok, memutar kunci pipa ketika suara lembut terdengar dari belakang. "Kau bisa juga kerja teknis seperti itu ya?" Nadira berdiri di ambang pintu dapur. Kali ini ia mengenakan gaun rumahan berbelahan tinggi. Bahunya terbuka, rambutnya dikepang sederhana. Sederhana, tapi tetap saja, ia terlihat berbahaya. "Sedikit-sedikit bisa, Bu," jawab Raka tanpa menatap. "Biar aku bantu pegangin," katanya, lalu mendekat. "Saya bisa sendiri, Bu." "Tapi aku ingin bantu." Tangan Nadira tiba-tiba menyentuh lengan Raka. Ringan, hangat, tapi cukup untuk membakar seluruh kesadaran logika. Raka menoleh. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Nafas Nadira lembut, aroma tubuhnya menyusup ke dalam rongga dada Raka. "Bu, Nadira, jangan begini." Suara Raka bergetar. Tapi Nadira tidak mundur. "Aku sudah lama sendiri dalam pernikahanku, Raka. Kau satu-satunya laki-laki yang membuatku merasa hidup kembali." Raka bangkit, mundur perlahan. Kepalanya pusing, emosi berkecamuk. "Kita nggak boleh." Nadira hanya senyum tipis. "Aku tahu, tapi terkadang yang tak boleh justru paling sulit ditolak." Hening. Ketegangan itu menggantung. Tak ada yang menyentuh, tapi mereka tahu garis telah digeser. Hari itu, Nadira tidak menyentuhnya lagi, tapi tatapannya cukup untuk membuat Raka memimpikannya malam itu dengan cara yang tak pantas. Hujan kembali turun malam itu. Langit gelap, hanya disinari kilatan petir sesekali. Rumah keluarga Pramudia sunyi. Arini membeli kabar bahwa ia harus lembur dan mungkin menginap di kantor karena proyek mendesak. Raka duduk di ruang tamu, mencoba menonton televisi, tapi pikirannya berkelana. Suara hujan dan kilatan cahaya di luar jendela membuat rumah itu terasa lebih besar dan kosong dari biasanya. Lalu, terdengar langkah kaki di tangga. Raka menoleh. Nadira muncul, mengenakan gaun malam berwarna hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya tergerai basah, tampak baru keluar dari kamar mandi. Wangi parfum bunga malam tercium samar, memabukkan. "Raka, sendirian lagi." Suaranya rendah, nyaris berbisik. Raka hanya mengangguk, tenggorokannya kering. Nadira berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya terdengar di lantai kayu, seperti menghitung detik menuju bencana. Ia duduk di sofa tepat di sebelah Raka. Jarak mereka begitu dekat, hingga ia bisa merasakan hangat tubuhnya. "Arini benar-benar tak tahu cara menjaga suami sebaik kau," bisik Nadira. Matanya menatap tajam, menembus pertahanan terakhir Raka. "Bu, ini salah." Suara Raka serak, tapi tubuhnya tak bergerak. Nadira mengangkat tangannya, menyentuh pipi Raka dengan lembut. "Kalau salah, kenapa terasa begitu benar?" Saat itu, dunia seperti berhenti. Suara hujan memudar. Yang ada hanya detak jantung, tatapan mata, dan tarikan yang tak bisa lagi mereka lawan. Raka tahu, malam itu akan menjadi garis yang tak bisa ia hapus seumur hidupnya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar Raka. Ia terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Malam tadi masih berputar di kepalanya seperti film yang tak berhenti. Tatapan Nadira, sentuhan yang terlalu lama, dan batas yang telah mereka hancurkan. Raka duduk di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. "Apa yang sudah kulakukan?" bisiknya pelan. Ada rasa bersalah yang menyesakkan dada. Tapi di sisi lain, ada sensasi ketagihan yang tak bisa diingkari. Dari luar kamar, terdengar suara sendok dan piring. Raka keluar dan menemukan Nadira di dapur, mengenakan gaun rumah sederhana seolah tak ada apa-apa yang terjadi semalam. Pagi terasa terlalu normal untuk sesuatu yang begitu berbahaya. "Pagi Raka," ucap Nadira sambil menoleh, tersenyum ringan. Pak
lagi, Bu?" Raka gugup, matanya menghindar. Nadira berjalan mendekat membawa secangkir teh hangat. Saat ia meletakkan cangkir di meja, jarinya secara tak sengaja menyentuh tangan Raka. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat detak jantungnya berpacu liar. Tak ada kata-kata, tapi tatapan mata mereka berbicara. Rahasia itu kini mengikat mereka berdua. Hari berlanjut dengan ketegangan yang tak terlihat. Raka mencoba pergi ke toko bahan bangunan untuk membeli perlengkapan rumah, berharap bisa menjauh dari rumah itu sebentar. Tapi di jalan, pikirannya tetap penuh oleh Nadira. Di parkiran, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang sudah sangat ia kenal. "Kau memikirkan aku?" Jantung Raka berdegup kencang, jemarinya gemetar. Ia tahu ini salah, tapi jemarinya membalas pesan itu. "Iya." Saat itu juga, ia sadar bahwa sekali terjerat, ia tak akan bisa kembali jadi orang yang sama lagi. Hari itu, suasana rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Arini akhirnya pulang lebih awal setelah berminggu-minggu sibuk di kantor. Senyumnya hangat saat memeluk Raka di depan pintu, seolah tak ada yang berubah. Tapi bagi Raka, pelukan itu terasa berat, penuh rasa bersalah yang ia sembunyikan di balik senyum tipis. "Mas, nanti malam kita makan bareng Mama ya," ajak Arini. Raka mengangguk, berusaha normal. "Iya sayang." Saat makan malam, Nadira duduk di seberang Raka dan Arini. Tidak ada yang mencurigakan pada pandangan pertama, tapi setiap gerak-gerik kecil terasa menegangkan. Sesekali, kaki Nadira menyentuh kaki Raka di bawah meja. Sengaja atau tidak, Raka tidak tahu. Yang jelas, jantungnya berdetak semakin cepat. "Mas, kamu kenapa? Mukanya pucat?" tanya Arini sambil menyendok sayur. "Ah, nggak apa-apa, cuma capek kerja aja," jawab Raka tergagap. Nadira tersenyum samar tanpa menoleh. Senyum rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Malam semakin larut. Arini tertidur lebih dulu karena lelah. Raka keluar kamar untuk minum, mencoba menenangkan diri. Tapi di ruang tamu, lampu kecil menyala dan Nadira duduk sendirian di sofa membaca buku. "Belum tidur?" tanya Raka pelan. "Aku menunggu seseorang," jawab Nadira menutup bukunya perlahan. Hening. Tatapan mereka bertemu dalam cahaya lampu redup. Ketegangan itu kembali membakar udara di antara mereka. "Kau takut ketahuan?" bisik Nadira, matanya tajam. Raka menelan ludah. Aku takut kehilangan segalanya." Nadira berdiri, berjalan mendekat, jarak mereka nyaris nol. "Kadang, yang paling berharga justru datang dari yang paling beresiko," katanya lirih. Malam itu hanya suara detak jantung mereka yang terdengar. Raka sadar mereka semakin dekat pada titik tanpa jalan kembali, dan setiap langkah kecil yang mereka ambil bisa menghancurkan seluruh keluarga ini. Pagi itu, suasana rumah berbeda. Arini tampak gelisah sejak bangun tidur. Ia mondar-mandir di dapur, sesekali menatap ponselnya. Raka yang duduk di meja makan berusaha tenang, tapi ada rasa takut yang merayap di punggungnya. "Mas," Arini akhirnya bicara, suaranya datar. "Iya, sayang. Kemarin malam, aku lihat lampu ruang tamu nyala. Kamu keluar kamar." Raka tercekak sesaat, sendok di tangannya hampir jatuh. Iya, aku cuma minum." Arini mengangguk pelan, tapi tatapannya penuh kecurigaan yang tak ia ucapkan. Dari arah tangga, terdengar langkah pelan. Nadira muncul dengan senyum samar, seolah tak terjadi apa-apa. "Pagi semuanya," ucapnya ringan. Raka berusaha tidak menatap Nadira, tapi ia bisa merasakan tatapan Nadira di punggungnya. Tatapan yang berbahaya, tatapan yang bisa membuatnya kehilangan kendali lagi. Hari itu, Arini harus pergi sebentar untuk urusan kantor. Begitu mobilnya keluar gerbang, rumah kembali sunyi. Raka mencoba mengurung diri di kamar, tapi suara langkah Nadira di lorong membuatnya resah.
Raka, suara itu memanggil lembut dari depan pintu. Ada apa, Bu? Raka berusaha terdengar dingin. Boleh kita bicara sebentar? Aku rasa kau menghindariku. Hening. Raka membuka pintu perlahan. Nadira berdiri di sana, mengenakan gaun rumah berwarna pastel. Sederhana tapi tetap terlalu memesona. Kita nggak bisa begini terus, Bu. Suara Raka bergetar. Tapi kau tidak bisa berhenti memikirkanku, kan? Nadira mendekat, jarak mereka kembali berbahaya. Raka menutup mata, mencoba menahan diri. Ini salah. Kalau Arini tahu, belum sempat ia lanjutkan, suara mobil terdengar dari luar gerbang. Mereka berdua tersentak, Nadira mundur cepat ke kamarnya. Raka menelan ludah. Adrenalin bercampur rasa bersalah membanjiri tubuhnya. Arini pulang lebih cepat dari yang ia duga. Saat ia masuk rumah, matanya menyapu sekitar, penuh kecurigaan samar. Raka sadar, rahasia mereka tidak akan bisa bertahan lama jika terus seperti ini. Sore itu, langit mendung. Hujan belum turun, tapi udara di dalam rumah terasa berat seperti menahan badai. Raka baru saja masuk rumah setelah belanja, saat ia mendengar suara percakapan dari ruang tamu. Arini dan Nadira sedang duduk berhadapan. Wajah Arini tampak serius, sedangkan Nadira terlihat tenang seperti biasa. Begitu melihat Raka, Raka langsung menoleh padanya. "Mas, aku mau tanya jujur," ucap Arini, nadanya dingin. Raka terpaku. "Tanya apa?" "Aku merasa rumah ini berubah. Mama sama kamu kelihatan aneh akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan dari aku?" Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Raka tercekat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Sementara Nadira hanya menyenyum tipis, seolah situasi ini adalah permainan yang ia kuasai. "Arini, jangan berpikir aneh-aneh. Mama cuma sering ngobrol sama Raka karena kamu sibuk kerja. Masa itu salah?" Suara Nadira terdengar lembut tapi penuh kendari. Arini terdiam sesaat. Pandangannya bergantian antara Raka dan ibunya. "Ya, mungkin aku terlalu curiga," ucapnya akhirnya, meski sorot matanya belum sepenuhnya percaya. Raka menarik nafas lega, tapi jantungnya masih berpacu. Hampir saja. Malamnya, Raka duduk di kamar dengan pikiran yang kacau. Pesan singkat masuk di ponselnya. "Kau lihat, bahkan saat dia curiga, aku bisa melindungi kita. Tapi sampai kapan kau bisa menahan dirimu?" Dari Nadira. Raka menutup mata. Kata-kata itu membakar sekaligus menakutkan. Ia tahu, satu langkah salah saja, semua akan hancur. Di luar, langit akhirnya melepaskan hujan, dan di dalam rumah itu, badai yang lebih berbahaya sedang menunggu untuk meledak. Hujan deras mengguyur atap rumah malam itu. Lampu-lampu di ruang tamu redup, meninggalkan bayangan panjang di dinding. Arini menerima telepon dari kantornya. Ia harus kembali untuk rapat mendadak. "Mas, aku keluar sebentar ya. Kayaknya rapatnya bakal sampai tengah malam," ucapnya sambil tergesa, lalu mencium pipi Raka. Raka mengangguk, mencoba tersenyum normal. Tapi di dalam dadanya, perang batin kembali berkecamuk. Begitu mobil Arini keluar gerbang, rumah menjadi senyap. Raka duduk di sofa, memandangi layar televisi yang menyala tanpa suara. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Nadira muncul, mengenakan gaun malam biru tua dengan selendang tipis. Rambutnya terurai, matanya memancarkan sesuatu yang berbahaya. "Sendirian lagi, Raka?" Suaranya lirih tapi menusuk. Raka menelan ludah, matanya tak mampu berpaling. "Bu, kita harus berhenti." Nadira berjalan mendekat, langkahnya pelan, namun pasti. "Berhenti?" Ia tersenyum samar. "Kau bilang itu setiap kali, tapi tetap memikirkanku."
Ia duduk di sebelah Raka. Jarak mereka hanya sejengkal. Aroma tubuhnya memenuhi ruangan. Raka memejamkan mata, menahan diri. Tapi saat tangan Nadira menyentuh pipinya, logikanya runtuh lagi. Kalau ini salah, kenapa terasa begitu hidup? Bisik Nadira di telinganya. Hening. Di luar hujan menggila. Di dalam, batas terakhir runtuh malam itu, meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Pagi harinya, suara mobil membuat Raka tersentak bangun. Arini pulang lebih cepat dari yang dijanjikan. Jantung Raka berdegup kencang. Jejak malam itu belum sepenuhnya hilang. Arini membuka pintu kamar, wajahnya tampak letih tapi matanya tajam. "Mas, kenapa pintu kamar Mama terkunci dari dalam semalam?" Pertanyaan itu menghantam dada Raka seperti petir di tengah hujan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa akhir dari permainan berbahaya ini sudah di depan mata. Pagi itu, suasana rumah terasa mencekam. Langit di luar cerah, tapi di dalam rumah udara seperti penuh awan gelap. Raka duduk di ruang makan, mencoba sarapan, tapi tangannya gemetar. Nadira turun dari tangga, wajahnya terlihat tetap tenang, seolah semalam tak terjadi apa-apa. Namun mata Arini menyapu mereka berdua dengan sorot yang tajam. "Mas, Mama, aku gak bisa bohong sama perasaanku," ucapnya tiba-tiba. Raka menoleh, jantungnya berdetak kencang. "Ada apa, sayang?" Arini menatap ibunya lekat-lekat. "Kenapa semalam pintu kamar Mama terkunci dari dalam, padahal biasanya gak pernah. Aku sampai ketok-ketok, tapi gak ada jawaban." Ruangan itu hening. Detik demi detik terasa seperti jam. Aku lagi mandi," jawab Nadira dengan senyum tipis. Arini menetapnya lama, lalu menoleh pada Raka. "Mas, kamu di mana semalam?" Raka tercekak. Aku di kamar aja, tidur." Arini mengangguk pelan, tapi tatapan matanya jelas tak percaya. Ia bangkit dari kursi, berjalan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Siang harinya, Raka menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saat dibuka, jantungnya hampir berhenti. Sebuah foto, diambil dari luar jendela ruang tamu malam itu, memperlihatkan dirinya dan Nadira duduk terlalu dekat di sofa. Pesan berikutnya masuk. "Rahasia kalian indah sekali. Sayang kalau sampai orang lain tahu." Tangan Raka gemetar. Dunia seakan berputar. Bukan hanya Arini yang curiga sekarang. Ada orang ketiga yang tahu rahasia mereka. Dan itu berarti permainan berbahaya ini akan segera berubah jadi bencana nyata. Raka menatap layar ponselnya lama. Napasnya tersengal. Foto itu seperti racun yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Siapa yang memotret? Kapan? Dan apa yang akan diminta sebagai gantinya? Tak lama kemudian, pesan baru masuk. "Kalau mau rahasiamu aman, kita bertemu malam ini, sendirian. Jangan bilang siapa-siapa." Lokasi dikirim, sebuah kafe tua di pinggir kota. Sore menjelang malam, Raka gelisah. Di meja makan, Arini memandangnya penuh curiga. Nadira tetap tenang, seolah badai tak pernah ada di matanya. "Mas, kamu kenapa? Kelihatan pucat sejak pagi?" tanya Arini. "Capek kerja, sayang," jawab Raka singkat. Di bawah meja, pesan dari Nadira masuk. "Siapapun itu, jangan gegabah. Aku akan melindungimu." Raka menatapnya sekilas, hanya sebentar, tapi cukup membuat jantungnya semakin berat.
Malam itu ia pergi ke kafe yang ditentukan. Hujan rintik mulai turun. Jalanan basah memantulkan lampu-lampu kota. Di dalam kafe, lampu redup dan hanya ada beberapa pengunjung. Seorang pria bertopi duduk di pojok. Saat Raka mendekat, pria itu mengangkat kepalanya. Wajah asing, tapi tatapannya tajam. "Kau Raka?" Suaranya berat. "Iya." "Kau siapa?" Pria itu meletakkan ponselnya di meja. Layar menampilkan foto-foto lain. Dirinya dan Nadira di berbagai sudut rumah diambil diam-diam. "Kau tidak mau masalahmu jadi masalahku, tapi rahasiamu bisa jadi mahal sekali kalau salah tangan." Raka tercekat. Dunia seakan runtuh. Bukan hanya ketahuan, kini ia sedang diincar. Di rumah, pada saat yang sama, Arini berdiri di depan jendela kamar ibunya. Matanya berkaca-kaca. Tangannya memegang foto lama di ponselnya. Gambar Raka dan Nadira tertangkap pantulan kaca jendela malam itu. "Jadi, benar, kalian..." bisiknya. Suaranya patah. Badai yang sesungguhnya baru saja mulai. Hujan deras malam itu menjadi latar dari kehancuran yang tak bisa ditahan lagi. Raka baru saja kembali dari kafe. Wajahnya pucat, langkahnya goyah. Pikirannya kacau antara ancaman dari pria asing dan rasa bersalah yang kini menyesakkan dada. Begitu membuka pintu rumah, suasana berbeda langsung terasa. Ruang tamu remang, tapi Arini berdiri di tengah ruangan, memeluk ponsel di dadanya. Matanya merah, wajahnya dingin. "Mas," suaranya lirih tapi tajam. Raka tercekat. Arini." "Aku lihat semuanya." Raka ingin bicara tapi lidahnya keluh. Dari arah tangga, langkah pelan terdengar. Nadira muncul, wajahnya tetap tenang tapi sorot matanya tajam ke arah putrinya. "Arini, dengarkan Mama dulu." "Diam, Mah," teriak Arini, suaranya pecah. "Aku nggak percaya. Suami aku, ibuku sendiri." Tangisnya pecah tapi matanya tetap penuh amarah. "Berapa lama kalian melakukan ini di belakang aku?" Raka tak mampu menjawab. Nadira maju selangkah mencoba mendekati putrinya, tapi Arini mundur. "Jangan sentuh aku. Kalian jijik." Suara hujan di luar makin deras. Suasana rumah itu kini seperti medan perang emosional. Tiba-tiba ponsel Raka bergetar di kantongnya. Pesan masuk dari nomor asing. "Kau punya 24 jam. Kalau tidak, semua orang akan tahu lebih dari yang mereka bayangkan." Raka merasakan seluruh tubuhnya lemas. Rahasia mereka tak hanya hancur di dalam keluarga. Kini dunia luar siap mengubur mereka hidup-hidup. Arini menatap mereka berdua terakhir kali, dengan mata penuh luka. "Aku gak mau lihat kalian berdua sekarang. Besok, kita akan bicara di depan Papa." Ia naik ke kamar, meninggalkan Raka dan Nadira di ruang tamu yang sunyi. Hanya terdengar suara hujan dan detak jantung mereka yang tak beraturan. Pagi itu, rumah keluarga Pramudia sunyi seperti kuburan. Arini tak turun sarapan. Hanya terdengar suara pintu kamarnya tertutup rapat. Raka duduk di meja makan dengan kepala tertunduk. Jari-jarinya bergetar di atas ponsel. Pesan dari nomor asing itu kembali masuk. Waktu terus berjalan, 24 jam. Aku ingin uang tebusan. Kalau tidak, foto-foto kalian akan dikirim ke semua kontak istrimu dan keluargamu. Raka menatap layar ponsel dengan keringat dingin menetes di pelipis. Bukan hanya rasa bersalah lagi yang menghantuinya, tapi ketakutan yang nyata. Nadira muncul dari dapur. Wajahnya tetap dingin,
tapi matanya menyorot tajam. Apa katanya? Tanyanya singkat. Raka menunjukkan ponselnya. Nadira membaca cepat, rahangnya mengeras. Kita harus bayar dia, Raka. Kalau tidak, habislah kita. Raka menggeleng. Aku bahkan gak tahu dia siapa. Kita bisa saja ditipu terus. Kalau kita diam, dia akan menghancurkan kita. Balas Nadira dengan nada penuh tekanan. Siang itu, Arini akhirnya keluar dari kamar. Wajahnya dingin, mata sembab. Aku sudah bicara sama papa lewat telepon. Ucapnya datar. Besok papa pulang, dan kalian berdua siap-siap saja. Raka merasa dunia runtuh di atas kepalanya. Bukan hanya keluarga yang akan hancur, tapi ancaman dari luar menunggu untuk memusnahkan sisa hidupnya. Malamnya, Raka duduk sendiri di ruang tamu. Hujan rintik lagi di luar. Ia memejamkan mata, mencoba berpikir. Di kepalanya suara Arini yang penuh luka bercampur dengan bisikan Nadira yang memikat, dan pesan ancaman yang terus berputar. Setiap pilihan yang ia ambil akan mengorbankan sesuatu. Siang itu, langit cerah tapi rumah keluarga Pramudia terasa seperti medan perang. Pak Pramudia, ayah Arini, baru saja pulang dari luar kota. Wajahnya keras, sorot matanya tajam menatap Raka dan Nadira yang duduk berseberangan di ruang tamu. Arini berdiri di sampingnya. Tangan terlipat di dada, matanya masih merah. Jadi, suara Pak Pramudia berat, menggelegar di ruang tamu yang sunyi. Semua yang Arini bilang, benar. Raka tak mampu bicara. Nadira menunduk, tapi kemudian mengangkat wajahnya dengan keberanian yang aneh. Aku tidak bisa bohong lagi. Iya, Mas Raka dan aku sudah kelewatan. Arini menutup wajahnya, menangis. Raka merasa dunia runtuh. Pak Pramudia berdiri mendekati Raka. Wajahnya penuh amarah dan kekecewaan. Aku percayakan rumah ini padamu. Dan ini yang kau lakukan. Dengan mertuamu sendiri. Raka tak bisa membalas. Kata-kata terasa percuma. Belum reda amarah di ruang tamu itu. Ponsel Raka bergetar. Pesan baru masuk dari nomor asing. Waktumu habis. Dunia akan tahu. Beberapa detik kemudian, nada notifikasi WhatsApp Arini berbunyi. Di layar ponselnya muncul foto-foto Raka dan Nadira yang tak bisa disangka lagi. Duduk terlalu dekat di sofa. Tatapan yang lebih dari sekedar mertua dan menantu. Bayangan mereka di balik tirai malam yang berbicara lebih dari 1000 kata. Arini menatap layar itu, lalu menatap mereka berdua. Air matanya jatuh lagi. Aku sudah gak punya kata-kata lagi. Pak Pramudia mengempaskan ponsel ke meja. Kalian berdua keluar dari rumah ini sekarang juga. Mulai hari ini, kalian bukan lagi bagian dari keluarga ini. Hujan tiba-tiba turun di luar, seakan langit ikut menangis. Raka berdiri dengan kaki gemetar, menatap Arini yang kini membelakanginya. Nadira menarik tangannya, mata mereka saling bertemu. Dua jiwa yang terjerat, tapi kini sama-sama hancur. Mereka melangkah keluar rumah tanpa koper, hanya membawa rasa bersalah dan ketakutan yang menyesakkan. Di luar, hujan membasahi wajah mereka, menyamarkan air mata yang jatuh. Cinta terlarang itu akhirnya membakar habis semua yang mereka miliki. Dan di kejauhan,
Pesan terakhir dari nomor asing muncul di ponsel Raka. Hujan malam itu terasa berbeda. Raka dan Nadira berjalan tanpa tujuan di jalanan yang basah, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang remang. Tas mereka kosong, dunia mereka hancur, dan rasa bersalah menempel seperti bayangan. Di sebuah halte tua, mereka berhenti. Napas mereka berat. Raka, suara Nadira bergetar. Kita kehilangan segalanya. Raka menatap ke jalan yang basah. Air hujan bercampur dengan air mata yang tak bisa ia bendung lagi. Aku gak tahu. Kita harus kemana setelah ini? Semua habis. Mereka duduk diam. Untuk pertama kalinya, keheningan di antara mereka terasa dingin, bukan hangat. Cinta yang dulu membakar, kini hanya menyisakan abu dan rasa bersalah. Ponsel Raka bergetar lagi. Pesan terakhir dari nomor misterius itu muncul. Kalian bisa kabur dari rumah, tapi tidak dari dosa kalian. Aku akan selalu mengawasi. Raka menatap layar itu lama, lalu mematikan ponselnya. Di matanya ada ketakutan sekaligus penyerahan diri pada takdir yang ia ciptakan sendiri. Hujan tak kunjung reda. Di bawah langit malam itu, dua orang yang pernah terjebak dalam godaan terlarang kini menjadi bayangan di pinggir kota. Tak tahu apakah besok mereka masih bisa saling menggenggam tangan. Dan di dalam rumah yang mereka tinggalkan itu, air mata seorang istri dan seorang anak menjadi saksi bahwa setiap rahasia pasti punya harga. Setiap rahasia punya harga, dan kadang harga itu lebih mahal dari yang sanggup kita bayar. Cinta terlarang Raka dan Nadira telah menghanguskan segalanya, rumah, keluarga, bahkan nama baik mereka. Tapi ketika semua pintu tertutup, siapa yang masih mengintai di balik bayangan? Apakah ini benar-benar akhir atau justru awal dari permainan yang lebih berbahaya? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah dramatis berikutnya.